Tangan orang, tangan orang, tangan orang, tangan orang 4. Nanti tangan dijahit sama dia. Jahit sama dia. Bawahnya dipotong sama dia. Betul-betul kayak Mr. Crab biar kalian tahu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngajak kalian untuk kembali menceritakan sebuah cerita horor tentang rumah hantu Madame Lalaurie. Dimana rumah hantu ini berada di New Orleans, Amerika. Ya sama kayak di Indonesia, yang kayak gini kan juga diduitin kan, Wak. Jadi itu memang ada ghost tour di Amerika sana. Dan memang rumah Madame Lalaurie ini paling banyak diminati, Wak. Paling sering dikunjungi gitu loh. Nggak cuma dengan wisatawan, tapi warga-warga setempat tuh sering mengunjungi rumah ini. Nah, jadi rumah ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu, Wak, tepatnya di tahun 1700-an, di mana sang pemilik rumah ini bernama Madame Lalaurie. Rumah ini sebenarnya nggak berhantu awalnya, Wak, tapi gegara Madame inilah jadi berhantu. Kenapa bisa berhantu? Pasti ada cerita tragis yang menyeramkan gitu kan. Jadi apa aja kisahnya, Wak? Check it out. Kurang keras. Check it out. Hah, tuh. Nah, jadi Madame Lalaurie ini awalnya belum bernama Lalaurie, Wak. Dia lahir dengan nama Mary Delphine McCarthy pada tanggal 19 Maret 1787 dari orang tua yang bernama Louis Chevalier Berthélemy de McCarthy dan Mary Jane Lerable. Dia ini anak kedua dari dua bersaudara, abangnya ini bernama Louis Berthélemy. Nah, klon keluarganya si Delphine ini atau Lalaurie ini, kita panggilnya Delphine dulu ya, Wak, berasal dari Irlandia dan merupakan keluarga yang sangat terpandang di sana, Wak. Jadi anggota keluarganya itu termasuk bangsawan lah. Mereka itu pengusaha, pejabat-pejabat pemerintahan, terus penguasa real estate, perwira militer, pokoknya yang high class gitu, sosialita cenah. Dan memang keluarganya itu yang nggak ada bermasalah gitu, Wak. Harmonis, berkecukupan lah pasti ya kan. Nah, di usianya yang ke-16 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1800, nikahlah si Delphine ini dengan laki-laki yang bernama Don Ramon de Lopez y Angulo, yang merupakan seorang perwira tinggi Spanyol, Wak. Dan sekitar 4 tahun kemudian ikutlah si Delphine ini sama lakinya kan, pindah dia ke Spanyol. Dulu kan belum ada pesawat kan, Wak, jadi memang dari tempatnya si Delphine ini mau ke Spanyol itu tuh memakan waktu yang cukup lama. Pas pula waktu berangkat itu Delphine hamil. Di tengah perjalanan melahirkanlah si Delphine ini kan, anak pertama mereka nih, cewek. Dia kasih nama Mary Borgia Delphine Lopez y Angulo de la Candelaria. Panjang kali. Dan mereka menjuluki putri mereka dengan nama Borquita. Nah, tidak lama mereka tinggal di Spanyol nih bertiga, tiba-tiba suaminya itu meninggal, Wak. Meninggalnya tapi nggak wajar, misterius, tiba-tiba meninggal aja gitu. Dah kan menjanda setelah dia di sana, akhirnya dia bawa putrinya balik lagi lah dia ke New Orleans. Nah, nggak kuat lah dia menjanda, nikah dia yang kedua kalinya dengan laki-laki yang bernama Jane Blanky, dengan Jane Blanky yang merupakan seorang bisnismen gitu, Wak. Tapi selain itu dia bankir iya, pedagang iya, pengacara iya, sampai legislator pun iya si Jane ini. Dah menikahlah mereka di bulan Juni juga di tahun 1808. Dah nikah nih, akhirnya si Jane ini membelikan rumah untuk si Delphine di 409 Royal Street. Langgeng nih, Wak, harmonis, sampailah akhirnya si Delphine ini ngelahirin 4 orang anak. Tapi kebahagiaan mereka itu tidak bertahan lama, dimana 8 tahun kemudian di tahun 1816 meninggal lagi si Jane ini, Wak, suami keduanya nih. Meninggalnya juga sama, misterius, tiba-tiba. Gak kuat lagi dia menjanda, akhirnya dia nikah lagi di tahun 1825 di pernikahan ketiga dan terakhirnya dengan seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie, Wak. Nah, dari nama terakhir suami ketiga inilah akhirnya dia dijuluki Madame Lalaurie gitu, Wak. Pertemuan mereka ini sebenarnya dimulai pada saat salah satu anaknya si Lalaurie ini, si Delphine ini sakit keras nih, Wak. Minta bantuan dokter-dokter di New Orleans, gak ada yang bisa sembuhin kan, Wak. Sampai akhirnya direkomendasilah si Nicholas Lalaurie ini yang merupakan dokter dari Prancis. Datanglah kan dia ke New Orleans, dijepret, terpikat si Delphine ini, Wak. Padahal umur dia sama Nicholas ini lebih tua dia lagi 20 tahun, ha. Nah, dah lah kan akhirnya udah jatuh cinta lah ini si Lalaurie sama si dokter sama Nicholas sambil ngerawat anaknya itu kan. Akhirnya sembuh lah ini anaknya. Nah, tapi ada kebimbangan dari keluarganya si Nicholas ini di Prancis, Wak. Mereka tuh udah kayak ada bad feeling gitulah tentang si Delphine ini. Akhirnya memang nyuruh si Nicholas ini supaya pulang nih ke Prancis. Tapi sayangnya hamil lah si Delphine ini, Wak. Gegara Bang Nicholas ini. Ya gimana lagi, harus dinikahinya kan. Akhirnya nikah lah mereka itu di tahun 1825. Nah, dah lah kan. Udah bareng nih. Akhirnya nih, nah baru kita sebut dia Madame Lalaurie ya, Wak. Terus si Lalaurie ini kan dia masih tinggal di rumah mantan suaminya tuh
tuh yang di 409 kan, dia belilah rumah di rumah ini di 1140 Royal Street ini, Wak. Megah banget kan rumahnya di situ. Waktu itu mereka pindah di 1831 tuh. Nah, tapi selama menjalin hubungan berumah tangga sama si Nicholas nih, mereka tuh sering ribut, Wak. Kayak nggak bahagia gitu hubungan mereka. Hampir tiap hari tuh ribut, sampai tetangga tuh sering denger mereka ribut gitu, Wak. Sampai akhirnya mungkin nggak tahan abang Nicholas ini, ditinggal si Lalaurie ini sama anak-anak mereka. Minggat lah ini kan si Nicholas. Nah, diduga karena kehilangan suaminya ini, dia tuh memang kayak jatuh cinta kali sama si Nicholas ini, Wak. Dia tuh udah mulai depresi tuh. Dikabarkan gara-gara inilah dia tuh mulai gila gitu loh, Wak. Bucin Madame Lalaurie, cenah. Nah, sejak itu udah mulai nih ada desas-desus yang menyebutkan kalau ya dia kan orang kaya kan, Wak. Banyak lah pembantu rumah tangganya kan, PRT-PRT-nya tuh, pembokat-pembokatnya, jongos-jongosnya ya, diduga tuh sering disiksa sama dia. Udah ada tuh yang nyebar di kalangan wilayahnya lah gitu. Cuman kan ya karena dia sosialita, Wak. Ya memang dia tuh juga nggak kelihatan yang kayak sosialita yang sombong, ketus gitu. Enggak, dia tuh ramah aja gitu loh. Jadi akhirnya desas-desus itu memang sempat terdengar tapi teredam sendiri karena si Lalaurie ini dan keluarganya itu kan juga karena orang keong ya, Wak ya, jadi sering mensupport kayak ya nih untuk pembangunan ini dibantu-bantu lah sama mereka. Akhirnya hilanglah itu desas-desus soal dia yang suka nyiksa si jongos-jongosnya ini gitu kan. Sampai akhirnya desas-desus itu merebak kembali ketika pada suatu hari Lalaurie ini suruh lah pelayannya datang ke kamarnya buat nyisirin rambut dia. "Jah, sini kau," kata dia kayak gitu. "Iya, Nyah," gitu. "Sisirkan rambut aku," kata dia kan. Dah disisirnya sama pelayannya, sat gitu kan. Kan rambut kita ini kan nggak terus-terusan bisa mulus disisir kan, Wak. Pasti ada rambut yang kusut sedikit gitu, ha. Gak sengaja waktu nyisir kayak ketarik nih rambutnya si Lalaurie kan sama si pelayannya ini waktu lagi nyisir. Bukan kayak kejambak gini juga, enggak, dikit aja tek kayak gitu aja tuh, ha. Ya biasa kan kita nyisir kayak gitu tuh loh, Wak. Tanpa diduga marah si madam ini, Wak. Marahnya tuh kayak kesetanan tuh loh. Dikejarnya kan pelayannya, "Wah, kok kurang ajar kowe," gitu kan. Takutlah si Ijah ini lari kan, si Ijah red. Waktu lari, Ijah ini larilah ke arah balkon. Naasnya terpleset pelayan ini jatuh dia, Wak. Brak, mati. Dah kan, Wak, akhirnya setelah meninggal si pelayan itu, polisi datang, diperiksalah rumah sama si madam ini juga. Nah, tapi kalian kan ingat kan, si madam ini kan berasal dari keluarga yang lumayan cukup punya power gitu, ha. Gak dipenjara dia, dipulangkan. Aman, cenah. Dia cuma diharuskan untuk membayar denda aja, Wak. Denda paling seberapanya kan untuk dia? Seujung kukunya. Nah, dah lah kan, selesailah itu, case close. Dah lah kan, berbulan-bulan kemudian orang udah agak melupakan nih soal si pelayan tadi yang meninggal itu ya. Mereka menganggap itu cuma kecelakaan aja gitu. Nah, dahnya karena kan sosialita gitu kan, Wak. Biasalah suka ada dinner, pesta gitu di rumahnya kan. Akhirnya si Lalaurie ini ngundang lah ini kerabat-kerabat dia, kawan dia pergi ke rumahnya untuk pesta, makan-makan gitu di rumahnya. Dahnya di tengah hiruk pikuk pesta itu tiba-tiba muncul api besar nih, Wak, dari dapurnya. Nah, dapur dia itu berada agak terpisah dari tempat mereka party tuh. Lumayan agak jauh lah gitu. Sampai akhirnya tahu kebakaran kan pasti apinya udah menjalar kali kan. Kebakaran lah rumah itu, Wak. Bubar orang semuanya, minta cari pertolongan. Akhirnya petugas pemadam kebakaran datang nih ke rumahnya, set madamin api kan. Padam lah udah api-api itu kan. Udahnya salah satu petugas nih masuk nih ke salah satu ruangan di rumahnya si Lalaurie nih. Kayak untuk ngecek aja kan. Ternyata petugas itu justru menemukan beberapa pelayan yang sedang terikat, Wak. Gak cuma satu, berapanya aku nggak tahu lah, yang penting beberapa lebih dari satu ya kan. Dahnya karena nengok banyak ya petugas cari lagi lah nih, jangan-jangan ada yang lain nih ya kan. Dicarinya lah itu menyusuri ruangan. Nah, ketemulah ada satu ruangan yang dikunci nih, gak bisa masuk gitu kan, kayak ada ruangan rahasia lah gitu. Akhirnya mereka berusaha untuk bisa masuk ke ruangan itu dengan cara mendobrak lah pintu itu. Dan barulah pintu itu kebuka, Wak. Belum apa-apa udah kecium lah bau yang bau kali nyengat gitu loh baunya. Bau busuk, Wak. Tahu nggak apa yang ditemukan petugas itu, Wak? Mereka menemukan beberapa pelayan yang sudah tewas dengan jumlah lusinan dengan kondisi tubuh yang udah nggak jelas lagi bentuknya, Wak. Nih ya, contoh saking nggak jelasnya tuh kayak gimana ya, Wak ya. Aduh, aku nyebutin ya. Mohon maaf ya kalau ada yang agak enak. Aku sebutin aja lah biar seru ya, Wak. Astagfirullahaladzim, kok seru ya? Psikopat sih Nadia nih. Enggak. Betapa tragisnya, mukanya jangan senyum. Betapa tragisnya nih. Aku mau ketawa. Oke, gini. Nih ya, saking tragisnya nih, Wak ya. Udah dapat kan? Oke. Saking tragisnya nih ya, ada salah satu pelayannya itu yang sebut lah ya. Kelaminnya dipotong. Dah. Terus ininya dibuka. Bukan ininya perutnya dibuka. Ususnya dikeluarinnya, Wak. Terus kan usus panjang tuh. Dikelilingnya kayak gesper di belakang tubuhnya tuh. Dah. Terus
Aku yang enek. Dan ada lagi nih yang tangan-tangan orang tuh dipotong-potongnya, Wak. Dipotong-potong-potong-potong, dikumpulinnya, terus dijahitnya ke badan pelayan yang lain. Jadi kayak kepiting, kebayang kan kalian? Tangan aku. Coy, tangan orang, 4. Nanti tangan dijahit sama dia. Bawahnya dipotong sama dia. Betul-betul kayak Mr. Crab biar kalian tahu. Dan ada mayat-mayat pelayan ini digelantung-gelantungkannya kayak gantungin anduk, Wak. Ada yang sampai nggak bisa dikenali lagi. Kenapa? Karena wajahnya dikuliti, muka rata, hilang sudah wajahnya, dikuliti sama si madam. Nah terus ada ya, Wak, ya, pelayannya itu yang jarinya diiris-iris sampai bentuknya kayak ulat bulu. Bayang nggak sih kalian? Terotak dia nih memang. Udahlah sangat aku aja ngebayanginnya kayak mau muntah loh. Maaf ya, Wak, ya memang saking mengerikan kayak gitu tuh, ha. Udah kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi setelah banyak penemuan tubuh-tubuh yang sudah tidak bisa terbentuk lagi nih, Wak, diduga si Madam Lalaurie ini melakukan eksperimen yang gila. Nah tapi dari lusinan pelayan yang ditemukan di sana nggak mati semua, Wak. Masih ada yang selamat ini karena mereka dipenjarakan di, kalian tahu, di kandang anjing, Wak. Kandang anjing kan kecil kan, tapi masih bisa hidup dia. Masukinnya ke dalam situ, tapi nggak bisa keluar. Dia kayak meronta, "Weh, tolong aku," kata cewek itu kan. Waktu dikeluarin, Wak, kalian pernah nonton Home Alone 3 nggak? Nengok yang cewek yang masuk ke dalam lift tuh, dia kan jadi kaku kan, dia pun jadi kaku. Selain jadi kaku, dia itu waktu dimasukin paksa tuh loh. Nek piye caranya kau tuh bisa masuk gitu ke dalam situ. Akhirnya patah-patah lah badan kakak ini. Sampai udah kayak gitu. Akhirnya pun tewas juga karena dehidrasi dan lain sebagainya lah gitu. Akhirnya setelah penemuan mayat-mayat yang sangat kasihan ini, akhirnya tergoncang lah New Orleans kan, Wak. Orang tuh nggak habis pikir, ini rumah Madam Lalaurie. Satu-satunya orang dewasa yang tinggal di rumah itu adalah si Madam. Anaknya masih kecil kan, suaminya pergi. Dan nggak tahu juga nih apakah si Nicholas ini tahu atau tidak nih kelakuan si istrinya. Akhirnya emosi warga pada marah semua ya kan. Dikepung lah itu rumahnya si Madam. Tapi sayangnya Madam Lalaurie tidak ditemukan, alias dia berhasil melarikan diri, Wak. Dicari kemana-mana nggak ketemu si Madam ini. Nggak ada orang yang tahu di mana keberadaan Madam Lalaurie setelah ditemukannya mayat-mayat itu. Satu orang pun tidak ada yang melihat dia. Tapi banyaklah simpang siur soal hilangnya si Madam ini. Ada beberapa versi juga, katanya dia ini melarikan diri ke Alabama, terus ke Paris. Nah, tapi kan karena memang dia ini berasal dari keluarga yang punya power di sana, ada juga orang yang kasih tahu ini kayak ada kerja sama dia dengan pejabat pemerintahan supaya bisa membebaskan dia, membiarkan dia untuk pergi dari New Orleans itu. Tapi, Wak, ada juga simpang siur yang ngomong kayak gini nih. Nicholas itu kan dokter, terus nikahlah sama si Lalaurie. Pasti kan seorang dokter punya pengetahuan soal anatomi tubuh ya kan. Nah, Nicholas ini nih jangan-jangan gila, Wak. Halu juga, dokter-dokter halu. Akhirnya ngajaklah si Lalaurie ini buat bereksperimen. Itulah, karena kan lusinan. Jarak dari Nicholas pergi dengan penemuan mayat itu cuma berjarak 2 tahunan gitu kan, Wak, kalau nggak salah. Jadi kalau udah sampai berlusin-lusin ada mayat di sana, sepertinya sudah dilaksanakan dari lama tuh. Nah, kan mereka sering ribut nih, Wak. Katanya nih ya, sebenarnya yang mengakibatkan mereka ribut itu ya gara-gara Nicholas yang tidak bisa menahan hasrat untuk bereksperimen. Nah, karena si Lalaurie ini udah cinta mati sama si Nicholas, diikutin lah tekak lakinya. Ya Wak, nanti kau ambil lagi pelayan, nanti nih eksperimen lah kau, kayak gitu. Sampai akhirnya mereka tahu ini udah saking kebanyakan nih, nggak mungkin bisa kita sembunyikan lagi. Bau-bau ini pasti akan tercium pada waktunya. Akhirnya mereka berakting lah, Wak. Pura-pura lah ini Nicholas kabur, pergi dia minggat dari rumah. Tapi mereka udah bikin perjanjian. Gini ya yang ya, nanti aku pergi, nanti kau juga susulin aku nih ke Paris. Anak-anak tuh biarin aja, pasti ada yang ngurusin. Nah tapi sebelum si Lalaurie ini kabur, udah ketahuan duluan, Wak. Diduga si Nicholas dan si Lalaurie ini bareng-bareng nih ke Paris. Tuh, masuk akal sih. Ya, masuk akal. Tapi yang jelas sampai saat ini nggak ada yang tahu kemana si bukan Madam deh nih, monster rasa. Jadi nggak ada yang tahu di mana si monster ini lagi sembunyi. Tapi nggak mungkin lah dia masih sembunyi, sekarang udah mati, orang udah lama kok. Akhirnya kan rumah itu setelah kebakaran direnovasi lah kan sama keluarganya, entah sama siapanya lah, nggak tahu aku, pokoknya direnovasi nih, diperbaiki. Anak-anaknya dia ini akhirnya juga diasuh sama keluarga-keluarga dia nih. Nah karena tahu histori rumah itu menyeramkan, mau dijual pun percuma ya kan. Akhirnya disewakan lah sama keluarganya si Lalaurie nih. Nah akhirnya pada tahun 1894 rumah itu berhasil disewakan dengan seorang laki-laki itu kan, Wak. Nggak tahu dia latar belakangnya apa, akhirnya dia tinggal lah di rumah itu. Tiba-tiba si bapak ini ditemukan tewas di rumah itu, dan tewasnya bukan misterius serangan jantung kayak gitu, enggak. Pertama dipikir ini kerampokan nih jangan-jangan ya kan. Waktu dicek, gak ada barang bapak ini yang hilang, Wak.
tidak berantakan, rumah dalam keadaan terkunci, tidak ada pembobolan secara paksa, tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Sampai akhirnya teman si bapak ini memberikan keterangan kepada polisi bahwa kawannya, bapak ini, sempat mengeluh soal rumah itu dan berniat untuk pindah dari rumah itu, karena bapak ini pernah mendapat bisikan iblis dan juga pernah melihat sosok seperti iblis di rumah itu yang tidak akan membiarkannya beristirahat sampai akhirnya dia menemui ajalnya. Dia pernah diteror oleh iblis di rumah itu. Nah, ada simpang siur yang mengatakan bahwa iblis itulah yang merasuki Madame Lalaurie sehingga tega menyiksa para pelayannya itu. Adalah kan akhirnya setelah meninggal bapak itu nggak ada lagi lah yang pasti mau nyewa rumah itu. Tapi rumah itu masih dijaga nih sama keluarganya, masih dirawat gitu, nggak dibiarin aja gitu kan. Sampai akhirnya di abad ke-19 rumah itu karena lumayan gede dijadikan sekolah untuk cewek-cewek aja. Tapi udahnya ada salah satu siswi yang tiba-tiba datang ke gurunya nangis histeris dengan lengan baju yang digulungnya tuh dan melihatkan lengannya yang tercakar, tergores sampai memar-memar. Nah, panik lah gurunya kan, siapa yang bikin kayak gini katanya. Si kakak ini, si cewek ini mengatakan bahwa dia didatangi seorang perempuan berwujud seperti madam-madam, meneriakinya dan mencengkram tangannya sambil dicakar gitu. Nah, guru-guru ini nggak bilang si cewek ini halu, kenapa? Karena cewek-cewek ini masih muda. Mereka tuh udah di tahun 19-an gitu, udah jauh lah dari kejadiannya si Madame Lalaurie ini. Dan kisah itu tuh memang tidak disonding nih ke anak-anak siswa itu supaya nggak takut ya kan. Tapi kok ia bisa tahu si cewek ini kalau memang ada sosok seperti Madame yang mencakar tangannya dia. Udah kan selain itu juga pernah katanya Nicolas Cage nih, aktor Hollywood, pernah nyewa rumah itu untuk ya kayak me time-nya dia lah gitu, untuk mempersiapkan diri untuk filmnya gitu. Akhirnya sama, dia juga diganggu sama penghuni yang ada di rumah itu yang diduga bekas-bekas pelayan yang tewas di sana itu menghantui rumah itu gitu. Nah, jadi gitu ceritanya tentang rumah horor si Madame Lalaurie ini, yang sampai saat ini pun tetap menjadi destinasi horor paling diminati oleh para penggemar wisata horor seantero dunia. Kalau kalian mungkin ada rezeki ke New Orleans, boleh kali ke sana. Aku udah pernah ke sana. Aku tengok dari Google Street. Mayan ya kan? Karena aku tuh gitu lebih tertarik dengan hal-hal yang ada footage-nya gitu loh. Bodoh amat ngeliat dari Google Street juga udah seneng Kayak dulu tuh waktu lagi ngehitsnya rumah yang Raditya Dika, aku nengok dari atas saja tuh udah seneng kali karena nggak bisa masuk akses ke dalam kan. Udah mulai ngaco sih Nadine kan. Oke jadi gimana menurut kalian soal rumah ini? Apakah memang benar si Madame Lalaurie ini tiba-tiba menjadi gila setelah jadi bucinnya si Nicolas? Atau memang kebiasaannya si Madame ini sudah tertanam sejak dulu? Atau memang jangan-jangan betul kalau Nicolas, mantan suaminya ini, suami ketiganya ini memang sudah bersekongkol dengan si Lalaurie untuk melarikan diri akibat eksperimen gila mereka Komen di bawah please. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa follow aku di Instagram Nadia Omara. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi dan menarik. Menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Bisa nggak kalian gini? The power of no say.